Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SolidWorks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan fitur-fitur swipe boss, lalu nanti ada swipe cut dan beberapa penggunaan dari membuat counter bore. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah contoh part berupa bentuk elbow ya dengan dimensi yaitu sudut 60 derajat pada bentuk lekukannya. Lalu di sini ada flange dengan dimensi diameter 110 yang pada masing-masing sisinya terdapat 6 lubang dengan diameter 8 pada diameter 90. Lalu di eh, bagian tengah di sini nanti pada gambar detail B ini ada sebuah lubang ya yang menggunakan counter bore dengan diameter 19 dengan ketinggian 9 dan kedalaman 6. Lubang ini dibentuk pada sudut 20 derajat dari pusat elbow. Lalu di bawah nanti juga ada flange berbentuk rectangle dengan panjang 120 kali 90. Ini terlihat pada potongan AA ya, di mana ini adalah garis potongnya. Ini adalah hasil dari pemotongan AA. Sebelumnya langsung saja kita buka pada SolidWorks-nya. Jadi pertama kita gunakan dulu garis bantu dengan membuat sebuah sketch dari front plane ya. Lalu kita gunakan sketch di dalam front plane itu sebuah line ya dengan pusat yang ada di bawah di sini. Saya klik, lalu saya buat ke atas, lalu saya arahkan ke sini, lalu saya kembalikan lagi ke titik untuk mencapai untuk membuat radius. Nah, seperti ini. Radiusnya nanti kita buat dimensi. Sekarang saya klik di titik sembarang dulu, misalkan di sini. Nah, lalu saya buat sebuah garis ya, arah ke sini. Lalu saya hubungkan lagi ke sini. Lalu garis kedua ini saya kontrol pada keyboard. Saya rubah menjadi construction atau garis sumbu. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah oke. Lalu kita buat dimensi sesuai dengan yang ada di soal ya, dimana ini membentuk sebuah sudut yaitu sudut 90 derajat 60 derajat. Kita berikan dimensi. Yang ini kita buat 15. Lalu membentuk sebuah radius 120 yang membentuk sudut, kita klik ini sebesar 60. Oke. Setelah itu kita oke. Lalu kita gunakan di sini fitur berupa swipe boss ya. Kita klik swipe boss. Nah, di sini ada pilihan yang harus diisi, di mana ada profile, lalu ada pad ya, di mana ini adalah padnya yang sudah kita buat. Kita isikan dengan pad. Apabila kita membuat swipe ini dengan
profil yang berbeda, kita sebenarnya bisa membuat profil. Cuma karena yang dibutuhkan sekarang ada circular profil, maka kita klik circular profil, lalu kita tinggal memasukkan path-nya. Jalurnya itu ini. Kita klik ini dan ini. Lalu kita tetapkan di sini diameternya. Jadi yang dibutuhkan untuk circle profilnya, diameternya adalah kita lihat pada gambar, yaitu kita butuh 50 ditambah pada masing-masing sisinya. Di sini ini karena ketebalannya adalah 5, jadi 50 ditambah 5, 5 atau 60 ya. Kita cek di sini, kita tambahkan di sini 60. Lalu oke. Nah, kemudian oke lagi. Nah, kita dapatkan bentuk dasar elbow seperti ini. Lalu kita buat sebuah bentuk, saya kembalikan lagi gambarnya, flange ya. Di sini saya akan menggambar terlebih dahulu bagian yang ini, yaitu berupa flange. Yang kalau kita lihat dari potongan AA, di sini kita lihat flange itu memiliki ketebalan 12 dengan pada masing-masing sisi lubangnya, yaitu lubang 8 sejumlah 6 dengan diameter circle-nya yaitu berupa diameter 90. Maka saya buat di bagian sisi di sini, saya buat sketch, lalu saya tampilkan normal to, lalu di sini saya membuat sebuah circle dengan pusat di sini. Kita buat circle dengan diameter 110. Kita buat 110. Berikutnya saya membuat circle yang kedua. Saya letakkan di sini dengan construction ya, atau garis sumbu. Diameternya adalah 90. Lalu oke. Kemudian kita relasikan masing-masing circle ini ya. Kita klik circle yang luar, kemudian circle dalam kita klik sambil menekan kontrol pada keyboard, lalu kita konsentrikkan ya. Kita klik relasinya yaitu konsentrik. Nah, ini lalu kita oke. Lalu berikutnya kita membuat sebuah lubang ya. Pada masing-masing yang lubang berjumlah 6 ini dengan diameter 8 ya. Kita buat circular pattern ya. Namun kita buat dulu lubangnya yang tepat di sini. Lalu klik dimensinya 8. Lalu kita circular pattern ya, dengan parameter di sini, yaitu kita masukkan pusatnya di sini. Lalu kita klik entities to patternnya berupa lingkaran 8. Nah, jumlahnya adalah 6 ya, kita putar 360 derajat. Lalu oke. Karena sketch-nya di sini belum fully defined, maka saya klik display delete relation ini, kita full define sketch, lalu all entities sketch-nya kita calculate. Oke, kalau sudah seperti ini sudah full define. Lalu kita fitur, kita gunakan extrude boss, kita lihat arahnya, directionnya. Karena tadi dari ujung, maka ini kita reverse dengan kedalaman 12. Lalu oke. Berikutnya kita akan membuat bagian flange yang di bagian bawah berupa flange rectangle, yaitu dengan ukuran 120 kali 90 dengan ketebalan 15 ya, ini 15. Lalu dengan sumbu itu berjarak pada sisinya ini 40. Dan masing-masing nanti di sini ada radius 15 ya. Kita coba dulu lihat di sini
Untuk mempermudah kita gambar pada top plane ya. Lalu kita sketch, kemudian saya hadapkan normal to, lalu saya gunakan center rectangle. Namun pada kesempatan ini saya tidak menempatkan rectangle itu tepat pada pusat origin, tapi saya letakkan di sebelahnya ya, seperti ini. Saya sembarang lah di sini. Lalu saya buat terlebih dahulu relasinya antara pusat rectangle, klik pada pusatnya. Maaf, saya klik pada pusatnya. Lalu saya kontrol pada keyboard saya, lalu saya klik pada pusat origin. Saya relasikan ini horizontal. Nah, seperti ini, lalu oke. Lalu di sini kita lihat bahwa dimensi lebarnya di sini 120, kemudian panjangnya 90. Lalu ada jarak antara pusat ya dari pusat dari originnya ini dengan sisi kanan pada rectangle ini sebesar 40. Maka ini saya klik di sini, lalu saya klik pusatnya sisi ini, saya beri jarak di sini 40. Nah, sehingga membentuk gambar seperti ini. Lalu kita gunakan di sini fillet ya. Masing-masing di sini filletnya adalah 15. Jadi ini klik masukkan 15, lalu klik pada garis yang ingin di fillet pada keempat sisinya. Lalu oke. Kemudian setelah itu baru kita gunakan extrude boss. Kita cek arahnya. Ya, kita arahkan ke atas dengan ketebalan 15. Kita masukkan 15. Oke. Nah, kita dapatkan sebuah bentuk ya. Dua buah flange yang pada masing-masing ujungnya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lubangi pada sisi dalam elbow ini menggunakan sweep cut ya. Namun sebelumnya kita show dulu untuk garisnya ya, karena ini nanti menjadi padnya. Kita klik sweep cut, lalu pilih circular profile karena ini profilnya berupa lingkaran. Kita klik circular profile, lalu padnya kita masukkan ini garis sketch 1 yang sudah kita buat. Nah, sampai ke ujung terakhir. Lalu diameternya kita buat di sini 50 ya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita sembunyikan lagi sketch 1, kita hide ya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat sebuah lubang di sini, yaitu dengan dimensi yang ada pada detail B ya. Kita buat diameter luarnya 32 mili, lalu diameter dalamnya nanti berupa counterbore dengan diameter 19 dan dalaman 6 ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi diameter rectangle luarnya 32 kali 32 ya, seperti ini yang menempel pada sisi elbow. Nah, pertama kita gunakan dulu front plane ya. Lalu kita buat sketch, lagi-lagi ini kita tampilkan kembali ya. Nah, kita buat di front plane, kita sketch, lalu kita hadapkan ke normal to. Kita membuat sebuah sketch untuk menunjukkan besaran dari arah ya, arahnya dari ini
sebesar 20 derajat arah dari lubangnya. Nanti ini saya buat sebuah circle, maaf, center line ya di sini. Nah, saya buat dua. Kenapa? Ini nanti digunakan untuk membuat profilnya. Pertama, kita tetapkan terlebih dahulu dimensinya. Jadi dimensi antara ini dengan sudut ini adalah membentuk sudut 20 derajat. Lalu panjangnya ini definisikan sebagai ketinggian dari lubangnya nanti, yaitu 9. Lalu untuk membuat sebuah profil, kita tentu harus membuat sebuah plane baru yang mereferensi pada garis ini. Ya, klik fitur, lalu reference, ini saya exit sketch dulu. Fitur, kemudian reference, kita klik plane. Nah, pada first reference kita klik garis ini, lalu untuk memastikan menghadap ke arah garis ini kita klik poin yang ada di ujung ini. Nah, jadi menghadap ke sini. Lalu pada plane ini nanti kita akan gambar, kita sketch plane ini, kita hadapkan ke normal tuh ya. Nah, seperti ini, kita lebarkan dulu plane-nya. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah bentuk yang diinginkan oleh di gambar berupa rectangle ya, ini ya, dengan masing-masing 32. Jadi kita buat center rectangle pada pusatnya ini. Nah, 32. Lalu kita buat fillet ya, besarnya 5 pada masing-masing sisinya. Lalu oke. Kemudian kita extrude boss ke arah menuju body, yaitu kita gunakan up to next ya, untuk agar ini menempel pada sisi elbow. Lalu oke. Kemudian kita tinggal membuat lubang nanti untuk membuat counterbore. Namun sebelumnya kita membuat dulu bagian lubang yang bawah, nah, yang ini, yaitu dengan membuat sketch kembali ya. Kita buat pada sisi right plane ya. Atau kalau mudahnya kita karena di sini menempel ya pada sisi ini, berarti kita buat sketch di sisi ini. Kita buat sketch, kita hadapkan, lalu kita buat sebuah bentuk circle yang menempel pada garis sumbu ya, dengan dimensi sebesar 40. Lalu jarak pusat lingkaran dengan bagian bawah ini sebesar 50. Lalu kita buat untuk garis ya, di sini kita buat garis dulu sembarang ya. Lalu kita gunakan garis bantu di sini. Saya buat seperti ini. Lalu saya mirror garis ini.
terhadap garis bantu yang saya buat. Oke, lalu kita beri jarak antara garis bantu dengan garis yang dibuat 6. Nah, ini untuk membuat jarak menjadi 12 ya. Lalu kita buat garis penghubung, kemudian kita trim pada bagian garis ini. Nah, sehingga bentuk seperti ini. Kemudian kita extrude boss menempel pada elbow. Arahnya kita reverse, kemudian directionnya kita up to next agar menempel kepada bagiannya. Lalu oke. Nah, kemudian kita tinggal membuat sebuah lubang ya dengan diameter di sini, diameternya adalah diameter 25 ya, namun nanti ada taper di sini sebesar sudut 45 derajat. Tapi sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu bagian bawah ya, yang di sini. Kita buat dulu bagian dasar pada elbow atau yang flange ya. Nah, ada pada flange ini dengan misalkan menempel pada ini. Kita klik sketch, lalu kita membuat sebuah sketch di sini yang menempel tepat ya. Oh maaf, ternyata di bagian yang ujung sini tetap kita membuat sebuah sketch ya. Di sini kita sketch dari sini, lalu kita membuat sebuah sketch berupa garis. Nah, kita buat terlebih dahulu dari ujung sini. Nah, kita nanti tentukan dimensinya, kemudian kita arahkan ke sini, lalu ke sini, kemudian satu lagi garisnya mungkin dari sini ke sini. Nah, kemudian saya buat garis bantu untuk mempermudah berupa garis center line dari sini sampai sini. Lalu kita buat dimensi ya. Dimensinya itu tertulis bahwa di sini ini jaraknya karena separuh dari 70 itu adalah 35. Lalu membentuk sudut ya, masing-masing di sini sudutnya adalah 45. Jadi kita buat sudut di sini 45. Nah, ini pas 45. Kita enter. Lalu kemudian jarak antara garis ini dengan garis bawahnya ini adalah 3 mili. Nah, 3 mili. Lalu kita akan mirror ya, titis ini, yaitu ini, kemudian garis ini dan garis ini. Tiga-tiganya kita mirror terhadap garis bantu yang sudah kita buat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sudah full define. Lalu kita fitur extrude cut sampai menembus pada bagian terluar. Ya, ini saya buat up to next ya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah bentuk yang yaitu bagian flange yang bagian atas, yaitu berupa cowakan ya di sini dengan lebar 3 berupa slot ya, dengan kedalaman 2 mili pada diameter 60 sisi dalamnya ya. Ini kita buat sketch yang ada pada sisi flange bagian atas. Kemudian kita sketch, kita hadapkan normal to, lalu kita buat terlebih dahulu sebuah lingkaran ya dengan pusat yang sama, yaitu sebesar 60 pada bagian dalamnya. Kemudian karena di sini harus membuat bagian luarnya, kita offset
ya, kita offset entities pada bagian lingkaran ini dengan jarak offsetnya sebesar 3. Kita klik. Nah, ini jaraknya 3. Kemudian kita gunakan fiturnya yaitu extrude cut ya, kedalamannya 2 mili. Kita buat kedalaman 2 mili, kita masukkan angka 2 mili, lalu oke. Nah, seperti ini. Jadi slotnya lebar 3 mili dengan kedalaman 2 mili. Lalu berikutnya saya akan membuat lubang pada sisi ini hingga tembus pada sisi dalamnya. Lubangnya dengan diameter yaitu 25. Lalu kita klik set sketch di sini ya. Kita buat pandangan normal tuh, lalu kita gunakan sketch circle di sini. Kita cari di sini lubang ini pusatnya. Kita klik, lalu kita gunakan relasi dulu antara sketch ini dengan lubang luarnya, relasi konsentrik. Lalu kita beri dimensi pada lubangnya yaitu dimensi 25. Oke, kemudian kita gunakan fitur extrude cut sampai menembus pada bagian dalam dari elbow, yaitu dengan menggunakan direction up to next ya. Nah, jadi previewnya di sini up to next itu dia menembus sampai ke batas terakhir ya, batas terakhir dari benda solid. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi terlihat tembusnya itu hingga pada sisi dalam dari elbow. Lalu kita lihat sisi dalamnya dengan bentuk potongan ya, klik di sini. Jadi untuk mengetahui apakah hasil dari pekerjaan kita. Jadi seperti ini kalau kita potong dari sisi front plane ya. Di sini kita klik front plane lalu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Tentu kita akan membuat bagian-bagian komponen yang lain berupa lubang-lubang yang lainnya. Berikutnya kita akan membuat sebuah lubang counterbore pada sisi ini, yaitu dengan dimensi seperti yang ada pada soal, bisa dilihat pada detail B. Nah, ini adalah detail B dengan diameter counterbore-nya 19, dengan diameter lubangnya 10, dengan kedalaman counterbore 6 ya. Kita pilih di sini hole wizard ya. Kita gunakan hole wizard, lalu klik hole wizard, lalu pilih di sini adalah tipenya. Kita pilih legacy hole, lalu pilih di sini tipenya menggunakan counterbore drill. Lalu dimensinya bisa kita pilih di sini atau bisa kita isikan, di mana diameter bornya adalah 10 tadi sesuai dengan ada di soal. Lalu kedalamannya 6 dengan diameter counterbornya 19 ya. Lalu oke. Kemudian kita pilih, kita harus memilih lokasinya ya. Lokasinya di mana? Misalkan kita pilih, karena lokasinya tadi ada di sini, kita pilih ini di sini. Nah, lalu kita pastikan ini harus berada di tengah. Karena kita belum punya referensi, maka kita buat terlebih dahulu garis bantu ya, center line. Kita gunakan garis bantu berupa center line yang menghubungkan sisi pada masing-masingnya ini pada sisi tengahnya. Lalu kita pilih di sini, kita klik, lalu kita pilih di tengah. Nah, ini sudah
ada pada posisi tengah. Kalau sudah baru dan kita oke. Nah, ini hasilnya adalah contour bore. Lalu berikutnya contour bore berikutnya ada di bagian pada flange yang ada di sisi bawah berjumlah 4. Kalau kita lihat dari gambarnya ini ada di ini ya, ini ada 4 buah contour bore dengan diameter contour bore-nya 18 dengan kedalaman 8, lalu diameter bornya 11 ya. Kita tetapkan terlebih dahulu bagiannya ya. Kalau di sini ini mungkin yang paling menarik, ini kita gunakan dari sisi atas ya. Dari sini kita sketch ya berupa garis bantu terlebih dahulu, yaitu garis bantu yang nanti akan menunjukkan posisinya dari lubang ya, lubang contour bore-nya, di mana pada lubang itu yaitu terletak pada posisi di mana kita lihat pada soalnya, kita lihat posisi yaitu terletak pada sisi masing-masing 4 ya, 4 sisi ini. Tapi saya belum melihat ada posisi di sini. Kalau kita lihat ini posisinya nah, kalau kita lihat ini karena ini berada pada sisi sudutnya, ini kemungkinan ada pada origin point ya. Jadi kita cek dulu di sini, kita cek pada origin point yang ada di ini. Ini ada radius, di mana radius yang ada itu menunjukkan pada R15. Jadi pada origin 14. Jadi kita buat dulu di sini center line. Ini kita cek. Nah, kita tarik. Nah, ini adalah originnya. Jadi kita bisa tarik garis. Nah, seperti ini. Ini kita buat juga pada sisi di sini, yaitu berupa garis center line. Kita cek di sini originnya. Nah, ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Lalu ini juga kita buat center line. Kita cek di sini untuk origin pointnya. Nah, kita sudah temukan, tinggal satu. Ini mungkin kita buat juga. Nah, ini di sini. Lalu kita cek, kita ulangi lagi, kita pakai center line. Nah, ini kita temukan. Nah, ini adalah titik-titik yang nantinya akan kita gunakan contour bore ya. Kemudian kita gunakan fitur, kita exit sketch dulu, lalu kita gunakan fitur ya. Di sini kita masih sama gunakan full wizard. Lalu kita pilih type nya legacy dengan tipe contour bore. Kita masukkan kembali ya. Jadi dimensinya, nah, dimensi yang diperlukan di sini adalah dimensi dengan diameter contour bore-nya 18, kedalaman 8, lalu diameter bore-nya adalah 11 ya. Kita cek di sini, ini diameter bore-nya, kita ganti 11 ya. Kita masukkan 11. Lalu kedalamannya ini 8. Lalu contour bore diameternya ini 18. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, kita akan menentukan lokasinya ya. Lokasinya itu kita tetapkan di sini nih, pada masing-masing ini. Nah, ini berjumlah 4. Kita sudah buatkan tadi garis bantu, makanya kita mudah. Sekarang kita tinggal membuat pada keempat sisinya ya.
Lalu kalau sudah, kita tinggal oke. Nah, kita sudah bisa dapatkan di sini sebuah bentuk counter bor ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibuat gambar pandangan ya. Di sini kita gunakan arah pandangan front plane. Kita cek di sini apakah tadi lubangnya sudah kita buat. Nah, ini kita sudah buat ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi, kita cek lagi apakah pekerjaan kita sudah selesai. Ada beberapa yang belum kita gunakan ya, yaitu kita membuat pada bagian fillet ya. Pada bagian ini ada fillet dengan masing-masing filletnya ini R3 ya, R3 atau R3 mili. Kita buat fillet di sini, kita langsung gunakan fillet ya, fillet, kita klik fillet, lalu kita klik bagian add ke ya yang kita fillet, misalkan ini. Nah, ini kita tetapkan filletnya di sini, ukurannya adalah 3. Kita gunakan full ya. Kita gunakan full di sini untuk melihat bagaimana previewnya ya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, seperti ini. Lalu kita cek lagi apakah sudah selesai semua masing-masing fillet. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, karena tadi di sini adalah bentuk lubangnya membentuk sebuah lubang countersink ya, dengan ukuran 2 kali 45 derajat pada sudut 45 derajat pada diameter 25. Maka di sini pekerjaan membuat lubang ini kita hapus terlebih dahulu, yaitu pekerjaan pada extrude cut 3 ya. Jadi extrude cut 3 itu adalah membuat lubang ini, padahal di sini lubangnya adalah lubang countersink. Maka mungkin kita bisa delete saja ini, lalu sketnya juga kita delete. Lalu kita akan membuat sebuah lubang dengan hole wizard countersink di sini ya. Saya hadapkan pada normal to, lalu saya klik hole wizard ya. Di sini saya pilih di sini untuk hole wizardnya berupa bentuk countersink ya. Di sini countersink, kita pilih tipenya countersink, lalu standarnya gunakan metric aja. Kemudian tipenya tetap gunakan flat head screw. Kemudian pilih ini, karena ini kita bisa custom ya, kita bisa klik show custom di sini. Kita pilih di sini customnya, kita tetapkan di sini. Ini karena tadi di gambar kita lihat bagian luarnya 2 kali, berarti kita tambahkan 27 ya pada bagian sisi luarnya 27 mili. Lalu pada bagian ini bagian dalamnya ini 25 diameternya. Lalu bagian luarnya ini kita tambahkan 27 dengan sudut yang sama, 2 kali 45 derajat. Lalu kita pilih lokasinya ya, lokasinya itu ada di sini. Jadi kita klik dulu ini. Nah, ini kita tetapkan di sini, kita cari bagiannya. Kalau tidak ketemu, berarti kita tetap membuat sebuah bentuk garis bantu ya. Nah, ini di sini kita buat garis bantu terlebih dahulu, yaitu menggunakan center line. Lalu kita oke. Kemudian kita pilih. Nah, di sini. Nah, kita klik di sini, lalu kita oke. Nah, demikianlah mungkin untuk membuat sebuah bentuk elbow yang dilengkapi bagian flanges menggunakan fitur-fitur swipe boss, kemudian swipe cut. Kemudian kita juga tadi membuat sebuah reference plane baru, kemudian menggunakan countersink bor dan counter bor. Nah, untuk mempercantik kita bisa hidden untuk garis-garisnya ya. Misalkan garis ini kita hide, kemudian
sketch-sketchnya ini kita hide ya. Kemudian plane-nya ini juga kita bisa hide. Lalu kita bisa tambahkan warna ya, misalnya di part 2 ini kita gunakan warna merah misalkan ya, kita tinggal pastikan colornya kita oke. Nah, untuk melihat gambar potongannya bisa kita sectionnya, kita klik pada front plane. Nah, kita oke. Nah, demikian mungkin untuk penjelasan membuat sebuah elbow yang dilengkapi oleh sebuah flange pada masing-masing sisinya. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.